Pemerintah Desa Gubuk dengan bangga mempersembahkan podcast Desa Gubuk, dari Gubuk membangun bangsa. Dari gubuk kita membangun bangsa. Dari gubuk kita membangun bangsa. Om Swastiastu. Berjumpa kembali di podcast Desa Gubuk, dari Gubuk membangun bangsa. Dengan saya Adi Pratama sebagai host, dan kali ini kita akan membawakan tema tentang Posyankum Hamdes Gubuk. Dengan narasumber kita pada hari ini, Bapak Wayan Suitra. Silakan Pak Wayan, diperkenalkan lagi biar masyarakat lebih kenal dengan Pak Yan. Baik, terima kasih sudah host dan juga barangkali ada masyarakat yang menonton acara kita pada hari ini. Dan saya perlu perkenalkan diri lagi. Nama saya Wayan Suitra, dan kebetulan saya adalah Ketua Posyankum Hamdes Desa Gubuk. Baik. Apa kabar Pak Wayan? Baik, Baik. Kesibukannya apa? kebetulan saat ini masih belum ada kesibukan lah, lagi santai. Oh, lagi santai berarti ya. Ya. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan, silakan Pak Yan. Ada air. Ya. Ada air aja Kang. Silakan bisa diminum. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan pertama. Mungkin barangkali masyarakat, khususnya di masyarakat Desa Gubuk ini, ada yang belum tahu atau belum paham betul tentang apa itu Posyankum Hamdes, gitu Pak Yan. Mungkin dibantu oleh Pak Yan dijelaskan apa itu Posyankum Hamdes, Pak Yan. Posyankum Hamdes itu adalah singkatan dari Pos Pelayanan Hukum dan Desa. Nah, tentunya kan artinya ini satu lembaga tempat yang melayani kalau memang artinya masyarakat membutuhkan pelayanan hukum dan HAM kan seperti itu Ya, betul. yang ada di Desa Gubuk. Sejak kapan itu Pak Yan terbentuknya Posyankum Hamdes? Posyankum Hamdes itu dibentuk kira-kira tahun 2001. 2021 saat pandemi. Iya, berarti. saat pandemi. Itu terbentuk tahun 2021 itu terbentuknya Posyankum Hamdes Desa Gubuk, Iya. atau yang dari pusat gitu misalkan Pak Yan. Sekitar tahun 2021 itu kita dibentuk oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kebetulan pada itu kan kita masih dalam masa pandemi. Nah, ini diharapkan dengan terbentuknya Posyankum Hamdes ini, pelayanan hukum dan HAM itu bisa lebih dekat ke masyarakat, ada dekat dengan masyarakat, karena dengan permasalahan pandemi itu kan tidak hanya menimbulkan permasalahan ekonomi saja, Ya, benar. seperti itu. Nah, kemungkinan di sana ada permasalahan-permasalahan hukum dan juga pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia kan seperti itu. Karena kalau bicara masalah ekonomi biasanya kan itu sudah ada gininya lagi yang lain, mungkin ada kekerasan terhadap perempuan, anak. Nah, kadang kan masalah ekonomi yang menjadi sasaran kan itu biasanya yang lebih banyak. Dengan berdirinya Posyankum Hamdes ini kan diharapkan nantinya ada suatu wadah untuk menyampaikan terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Ada sebuah wadah bagi masyarakat di Desa Gubuk yang membutuhkan bantuan hukum, itu kira-kira Pak Yan ya. Jadi atas dasar itulah terbentuknya Posyankum Hamdes Desa Gubuk, itu Pak Yan. Yang perlu menjadi catatan juga, kita di Posyankum Hamdes itu kan artinya hal-hal yang bisa kita bantu di sana kan terbatas juga. Artinya nanti bentuknya non litigasi, artinya kita di luar daripada pengadilan, di luar daripada proses hukum di pengadilan seperti itu, seperti pendampingan atau mungkin pembinaan secara hukum. Itu ya yang bisa kita lakukan di Posyankum. Oh, seperti itu. Terus selama Posyankum Hamdes Desa Gubuk ini dibentuk, diresmikan, sudah ada gini Pak Yan,
artinya sudah pernah menangani sebuah kasus atau apa gitu sudah ada, artinya sudah pernah dimanfaatkan oleh masyarakat? Ya banyak. Artinya semenjak terbentuknya Posyankum Hamdes ini ya, ternyata, nah artinya dari perkiraan kita dari awal sih sebenarnya permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi di masyarakat yang sebelumnya, mungkin masyarakat itu masih bingung kemana harus mengadu, bagaimana, apa yang harus dilakukan seperti itu. Nah, dengan terbentuknya Posyankum Hamdes ini justru kemarin kita sangat banyak sekali artinya mendapat ya laporan-laporan lah seperti pengaduan-pengaduan yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di desa, seperti misalnya masalah subak, masalah utang piutang, masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti ini. Ya, banyak juga artinya yang bisa kita mediasi kemarin juga malah ada kasus-kasus sengketa waris juga kita Itu juga bisa mediasi. ditangani oleh Bisa kita Posyankum mediasi Hamdes. kemarin meskipun beberapa mungkin gagal di dalam mediasi. Nah, kita kan selaku mediasi kan bukan kita sebenarnya yang kuncinya, kita hanya memediasi seperti itu, yang menjadi kunci di mana itu bisa selesai secara musyawarah kan para pihak sebenarnya yang juga kan Ya berperan di intinya sana kan gitu. Posyankum Hamdes Gubuk ini sudah bergerak dan berupaya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan Ya. bantuan hukum gitu ya Pak Yan ya. Malah kemarin kita kan sebenarnya diapresiasi juga oleh Kementerian Hukum dan HAM. Oh iya. Karena apa yang sudah kita lakukan tentunya kan kemarin juga ada dokumentasi seperti itu, ada tercatat dan kita laporkan. Ternyata kita mendapat apresiasi juga bahwa kita memang Posyankum Hamdes kita di Desa Gubuk ini dianggap aktif lah, dianggap aktif dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Gitu ya. Berarti ya bisa dikatakan luar biasa lah Posyankum Hamdes Desa Gubuk di bawah pemimpinan Pak Yan. Luar biasa. Patut diapresiasi gitu. Jadi sasaran kebijakan utama dari Posyankum Hamdes Gubuk ini masyarakat yang tipikal masyarakat yang bagaimana Pak Yan? Kalau secara umum sebenarnya kita artinya pelayan di bidang hukum, tentunya kita kan sebenarnya melayani semua lapisan masyarakat kan seperti itu. Akan tetapi tentunya kita juga ada prioritas di sana. Kita prioritaskan adalah masyarakat yang kurang mampu. Berarti masyarakat yang kurang mampu itu lebih diprioritaskan. Lebih kita prioritaskan. Karena kan lebih menjadi perhatian lah. Ya benar sekali. Karena mungkin masyarakat yang kurang mampu itu ketika dia berperkara gitu misalkan atau ada masalah, dia kadang-kadang kebingungan karena nggak punya biaya untuk mencari pendamping hukum gitu mungkin. Jadi jangan takut gitu istilahnya Pak Yan. Jangan takut untuk memanfaatkan Posyankum Hamdes Gubuk ini. Bagaimana gini Pak Yan? Bagaimana cara masyarakat dapat mengakses pelayanan Posyankum Hamdes Gubuk ini? Artinya sejak berdiri sebenarnya kita sudah juga sosialisasikan ya kepada masyarakat, kepada sama sekali kan tokoh-tokoh masyarakat, apakah itu kepala wilayah, apakah itu klien adat dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Bila mana masyarakat membutuhkan pelayanan hukum, ya, tentunya dalam tanda kutip non litigasi seperti itu, hendaknya boleh menghubungi kita di Posyankum Hamdes atau mungkin melalui kepala dusun atau klien adat, lalu menyampaikan ke kita seperti itu. Kalau memang perlu dimediasi, kita akan mediasi di. Untuk gininya di mana Pak ya? Sekretariatnya Posyankum Hamdes? Sementara kita ada di desa Gubuk. Oh di kantor Desa Gubuk. Jadi bagi masyarakat yang merasa membutuhkan bantuan hukum atau pendamping hukum, cukup hanya melaporkan kepada kepala wilayahnya, lalu kepala wilayahnya menyampaikan ke desa, cukup dengan segitu aja Pak Yan. Nanti kita akan panggil kita untuk mediasi di desa. Lalu pihak mana saja, pihak apa saja yang terlibat aktif dalam Posyankum Hamdes nih Pak Yan? Karena kita dibentuk oleh Kementerian Hukum dan HAM, tentunya kan artinya pihak-pihak terkait
di bawah itu semuanya harus juga terlibat kan, apakah dari Kanwil, Bali, dari pemerintah daerah, tentunya bagian hukumnya, dari kecamatan dan juga tentunya dari pemerintahan desa juga kita libatkan Semua dalam hal terlibat. ini. Ya. Lalu sumber dananya Pak ya? Sumber dana Posyandu Komdes Gubug ini dari mana saja Pak? Sementara sih ada memang artinya diperbolehkan bahwa anggaran desa itu kita anggarkan untuk kegiatan Posyandu Komdes kan seperti itu. Cuman ya memang kita tidak maksimalkan juga di sana ya karena ini sifatnya kita lebih banyak sosial sebenarnya. Kalaupun ada anggaran di sana kan lebih banyak nanti untuk konsumsi seperti itu ya. Tidak ada honor, itu kan biar tidak salah nanti dikira kita ada honor di sini kan seperti itu. Berarti Pak Yan selaku Ketua Posyandu Komdes ini tidak mendapatkan honor gitu ya Pak ya? Sementara belum ada. Artinya Kita murni masih ya, ya gitu ya. pengabdian ya. Nah untuk masyarakat yang juga memanfaatkan pelayanan Posyandu Komdes Gubug ini tidak dipungut biaya Pak? Tidak, sama sekali tidak. Sama sekali tidak dipungut Sama sekali biaya. tidak kita pungut biaya. Jadi ini perlu sangat penting menurut saya untuk disampaikan kepada masyarakat Desa Gubug. Mungkin saya yakin beberapa masyarakat sudah tahu tentang Posyandu Komdes ini, tapi kemungkinan ada beberapa masyarakat juga yang kurang tahu atau mungkin nggak ngeh, nggak rungu gitu mungkin Pak ya. Makanya kita buat seperti ini. Harapannya biar masyarakat yang tadinya nggak tahu tuh bisa tahu bahwa di Desa Gubug ini Ada wadah. ada wadah pelayanan tentang hukum ini gitu. Jadi mereka kalau misalkan ada bermasalah, baik itu di subak, ada sengketa gitu misalkan lahan atau kekerasan, bisa memanfaatkan pelayanan dari Posyandu Komdes. Dan Pak Yan, saya yakin pasti selalu siap untuk membantu masyarakat ya Pak Yan ya. Siap. Ya. Lalu apa aja selama berjalan ini pernah nggak menemukan sebuah tantangan atau rintangan atau kesulitan dalam Pak Yan membantu masyarakat itu? Kalau kesulitan sih sebenarnya gimana ya, kita hanya tantangannya di sini bahwa masyarakat kita kan masih awam ya di bidang hukum seperti itu ya. Kadang-kadang kan kalau kita memberikan pemahaman tentang hukum itu kadang-kadang kan mereka ya percaya tidak percaya kadang-kadang kan seperti itu. Nah, di sana gininya. Cuman kita kan untuk melaksanakan tugas ini di samping juga kita sudah dibekali dengan pengetahuan, artinya kita diberikan bimbingan kemarin ya, sebelum melaksanakan tugas. Kita juga didampingi oleh lembaga badan hukum. Kita didampingi oleh lembaga badan hukum yang dalam hal ini juga bila mana diperlukan kita akan libatkan juga kalau memang permasalahan itu mungkin perlu melibatkan lembaga bantuan hukum itu. Ya. Jadi selama berjalan Posyandu Komdes, Pak Yan menangani masalah-masalah itu semua lancar lah kan ya. Acungkaro. Ya, karena kita kan sifatnya hanya memediasi, barangkali mediasi, memberikan pendidikan hukum, pemahaman hukum seperti itu. Ya, mungkin selama ini belum ada sih kendala yang begitu berarti. Cuman kadang kan beberapa memang ada karena para pihak memang belum sepakat seperti itu sehingga belum menemukan kesepakatan. Mediasi yang kita lakukan menjadi mentok kan seperti itu. Lalu untuk lebih lanjut, apa yang akan dilakukan tuh Pak Yan untuk menangani masalah itu? Nah kita kan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tugas kita kan hanya non litigasi. Kalaupun artinya para pihak lebih menginginkan bahwa kasus-kasus ataupun permasalahan yang dihadapinya itu memang artinya mendapat kepastian hukum kan seperti itu. Mereka menginginkan melanjutkan ke persidangan ke hukum yang lebih tinggi kan itu memang hak mereka kan. Itu memang hak mereka. Yang penting kita
sebagai Pak Yan sebagai Ketua Posyandu Hamdas sudah Iya. memberikan segala upaya. Itulah. Baik, apa harapan Bapak Wayan Switra kepada masyarakat Desa Gubug mengenai Posyandu Hamdas ini, Pak Yan? Baik, tentunya harapan kita kan setelah berdirinya Posyandu Hamdas di Desa Gubug ini, ya, harapan kita kan sebenarnya bahwa pelayanan tentang hukum dan HAM di Desa Gubug ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama sekali kalau memang ada masyarakat yang merasa ada permasalahan tentang hukum itu bisa memanfaatkan kita ya untuk konsultasi, untuk mediasi seperti itu. Dan tetap berharap bahwa apapun permasalahan yang terjadi di masyarakat, kalau bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan kan seperti itu. Karena penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan adalah penyelesaian yang terbaik. Terbaik ya Pak Yan ya. Ya, terbaik. Karena itu adalah win-win solution, artinya kan semua pada akhirnya akan merasa puas dan menerima kan. Ya, benar sekali. Kalau seandainya sudah secara baik-baik di dalam keluarga dulu selesaikan secara baik-baik, baru Ya. hubungi Posyandu Hamdas gitu kan ya. Nah, jadi mungkin itu saja dulu pada hari ini Pak Yan pembicaraan kita. Buat masyarakat Desa Gubug, jangan pernah ragu memanfaatkan pelayanan Posyandu Hamdas Desa Gubug ini, karena Posyandu Hamdas Gubug ini tidak dipungut biaya, Pak Yan ya, tidak dipungut biaya, dan Pak Yan siap selalu berjuang dalam tugasnya, seperti itulah. Baik, sukses semua Pak Yan. Waktunya tiang sita dikit. Baik, karena obrolan kita sudah berakhir, tiang tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Wariskan semua untuk mereka, mewariskan semua